Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Ausin Mariani dengan NIM 6199133. Di sini saya akan mereview jurnal tentang metode evaluasi ergonomi yang berjudul Evaluasi Postur Kerja Pengrajin Batik Tulis Alaya Batik di Yogyakarta. Nah, ini ada identitas jurnalnya. Judul jurnalnya tadi, Evaluasi Postur Kerja Pengrajin Batik Tulis Alaya Batik di Yogyakarta. Tahun terbitnya tahun 2018, penerbitnya JPH Record Jurnal Unail, lalu nama penulisnya Indawati dan Mulyono. Nah, latar belakang riset atau latar belakang dari penelitian ini sendiri yaitu objeknya pengrajin batik tulis alaya batik di Yogyakarta sendiri. Lalu permasalahannya, membatik merupakan pekerjaan yang terdiri dari beberapa gerakan repetitif. Nah, postur kerja pengrajin batik tulis yang tidak alamiah akan menyebabkan ketidaknyamanan kerja dan keluhan muskuloskeletal. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi postur kerja pada pengrajin batik tulis di Alaya Batik Yogyakarta. Metode yang digunakan, metode penelitian yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif, lalu untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan menghitung jumlah populasinya. Nah, populasinya sendiri berjumlah 15 orang. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan membagikan kuesioner kepada pengrajin batik tulis tentang keluhan otot-otot skeletal dengan kuesioner NBM. Nah, jadi data yang digunakan ini merupakan data primer. Lalu untuk hasil penelitiannya sendiri, didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan tadi terhadap 15 pengrajin batik. Nah, rata-rata jenis kelaminnya itu semuanya perempuan. Lalu untuk usianya berkisar antara 31 sampai 58 tahun dan sebagian lagi berkisar antara 31 sampai 36 tahun. Nah, untuk penilaian postur kerja pengrajin batik yaitu dengan mendokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian dianalisis dengan metode REBA. Nah, postur kerja yang dianalisis yaitu pada posisi tubuh bagian kanan dan pada bagian kiri saat pengrajin bekerja. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa postur kerja pengrajin batik dengan metode REBA diketahui bahwa postur kerja bagian kanan pengrajin tergolong dalam kategori sedang, yaitu sebesar 86,67%, dan pada bagian kiri sebesar 80%. Maka dari itu diperlukan tindakan perbaikan. Adapun keluhan subjektif yang dialami oleh pengrajin batik yang diketahui dari metode NBM tadi yakni sebesar 40%. Nah, termasuk ke dalam kategori sedang dan mungkin diperlukan perbaikan di kemudian hari. Lalu selanjutnya untuk pembahasan tadi ya, pengrajin batik tulis di Alaya Batik ini bukan didominasi tapi semuanya merupakan perempuan, berjenis kelamin perempuan. Nah, tingkat risiko keluhan otot itu sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Di sini menurut Astran dan Rodas 1996 bahwa kekuatan otot perempuan hanya sekitar 2/3 dari kekuatan otot laki-laki. Jadi kekuatan otot laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan otot perempuan. Tetapi untuk pekerjaan membatik ini memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, sehingga lebih cocok dilakukan oleh perempuan. Nah, lalu untuk usianya para pengrajin sendiri tadi dari usia 31 sampai 36 tahun. Nah, usia juga mempengaruhi terhadap
keluhan muskuloskeletal, yaitu keluhan nyeri punggung bawah. Nah, karena menurut Tarwaka 2015, kapasitas fisik seseorang berbanding lurus dengan umur dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Nah, umur 50 sampai 60 tahun, kekuatan otot akan menurun sebesar 25%. Lalu kemampuan sensoris motoris menurun sebanyak 60%. Lalu kemampuan kerja fisik seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun tinggal mencapai 50% dari umur orang yang berumur 25 tahun. Nah, dari hasil skor final reba dapat disimpulkan bahwa bagian kanan dan bagian kiri diperoleh hasil. Sebagian besar responden memperoleh skor sebesar 4-7, di mana skor tersebut tergolong dalam kategori sedang. Nah, nilai level risiko tersebut, maka postur kerja pengrajin di batik tulis diperlukan tindakan perbaikan. Nah, tindakan perbaikan yang dapat diambil yaitu dengan melakukan perbaikan pada stasiun kerja sesuai dengan antropometri pengrajin batik tulis. Nah, lalu keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh para pengrajin sesuai dengan penelitian, yakni ada pada bagian otot yang mengalami keluhan antara lain pada siku kanan dan siku kiri, bahu kanan, lengan kanan atas kiri, lengan bawah kiri, tangan kanan dan tangan kiri, dan serta pergelangan tangan kiri. Nah, timbulnya keluhan ini yakni diakibatkan karena aktivitas berulang-ulang pada saat membatik, sehingga otot menerima tekanan akibat beban kerja secara terus-menerus, dan sikap serta postur kerja yang dialami tidak alamiah. Lalu untuk tindakan perbaikan dari keluhan ini, yaitu dengan perancangan tempat duduk yang sesuai dengan antropometri para pengrajin batik tulis. Nah, selain itu, untuk mencegah risiko keluhan MSDS tadi, bisa dilakukan teknik peregangan otot sebelum maupun sesudah aktivitas serta relaksi di tengah-tengah aktivitas membatik tadi bisa dilakukan 1 kali dalam 2 jam setelah 5 menit. Lalu dengan memperbanyak konsumsi air putih dan olahraga secara teratur. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, jadi evaluasi terhadap postur kerja pengrajin batik tulis di area batik Gunung Kidul, Yogyakarta dengan menggunakan metode reba diperoleh hasil bahwa postur kerja pengrajin batik tulis tergolong dalam kategori sedang. Nah, lalu untuk keluhan subjektif yang dialami oleh para pengrajin yang dinilai dengan metode NBM, metode Nordic Body Maps, menunjukkan bahwa sebagian besar klasifikasi tingkat risiko keluhan para pengrajin itu tergolong dalam tingkat risiko yang sedang. Lalu untuk saran terhadap penelitian ini yaitu ditujukan kepada pemilik home industri. Yang pertama yaitu sebaiknya melakukan perbaikan tempat duduk pengrajin yang disesuaikan dengan ukuran antropometri dari para pengrajin. Lalu untuk para pengrajin batik tulis tadi sebaiknya melakukan peregangan setiap 2 jam kerja atau ketika mengalami nyeri. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan untuk review jurnal tadi. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.